Halo teman-teman semua, pada saat ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru yaitu Household Behavior and Consumer Choice. Kita masuk kepada part pertama, kita akan bicara terlebih dahulu terkait pilihan rumah tangga di pasar output. Oke, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu ada beberapa hal yang menentukan permintaan dari sebuah rumah tangga. Ya, kita sudah belajar fungsi permintaan. Nah, sekarang kita ulangi lagi gitu ya. Apa yang membuat rumah tangga itu meminta suatu barang? Kalau kemarin lebih ke faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas permintaan ya seperti itu. Nah, sekarang penentu dari permintaan rumah tangga terhadap suatu produk. Jadi ada tiga pilihan ya. Yang pertama mereka menentukan berapa banyak produk output yang perlu diinginkan. Ya, misalnya ketika mereka membutuhkan beras sebagai kebutuhan pokok, pastinya setiap rumah tangga itu berbeda-beda kebutuhan berasnya. Dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarganya, dan preferensi mereka ya. Mungkin ada keluarga yang cenderung makan nasi itu lebih banyak daripada rumah tangga lain pada umumnya. Atau mungkin ada rumah tangga yang prefer untuk tidak mengonsumsi beras tapi mengonsumsi kentang sebagai karbohidrat. Ya, itulah sebabnya kenapa setiap rumah tangga pasti akan mengonsumsi banyaknya produk yang berbeda dan jenis produknya juga pasti beda. Lalu kita juga tahu bahwa pada materi chapter 3 kita belajar tentang circular diagram flow di mana eh, rumah tangga itu berperan sebagai supply of labor. Ya, jadi kita sebagai rumah tangga itu mensuplai tenaga kerja seperti itu pada pasar input. Nah, berarti kita juga lah yang menentukan apakah kita mau bekerja atau enggak di pasar input. Maka rumah tangga menentukan jumlah labor yang akan ditawarkan seperti itu. Lalu selain itu, ketika rumah tangga ingin mengonsumsi, mereka pada dasarnya harus mengeluarkan budget, ya. Dan budget itu juga mereka yang menentukan, ya, berapa budget yang mau dikeluarkan. Dan kita juga mempertimbangkan budget yang akan disimpan untuk pengeluaran di masa yang akan mendatang atau masa depan. Oke. Jadi itu seperti itu ya, ada tiga pilihan dasar kalau menurut Cash and Fair, dan determinannya itu apa saja yang menentukan kita beli barang itu atau enggak ya. Sepertinya ini sudah dijelaskan ya di fungsi permintaan tuh, harga produk, penghasilan, akumulasi kekayaan ya. Penghasilan dan kekayaan itu dua hal yang berbeda. Lalu harga produk lain, selera dan preferensi rumah tangga, sama ekspektasi rumah tangga untuk penghasilan di masa depan, termasuk ekspektasi kekayaan dan harga di masa mendatang. Oke. Nah, sekarang kita akan mengenal yang namanya batasan anggaran atau budget constraint. Jadi definisinya itu adalah batasan untuk setiap kombinasi rumah tangga yang bisa dikonsumsi seperti itu. Sekarang kita akan bahas nih ya, ceritanya si rumah tangga itu punya anggaran sebesar $1.000 per bulan. Oke. Nah, batasan anggaran itu pada dasarnya mau mencoba menjelaskan apakah kombinasi konsumsi ya, ceritanya kan kita asumsikan ada dua barang ya. Apakah kombinasi kedua barang tersebut ya, sekian X dan sekian Y atau sekian apalah barangnya itu bisa terpenuhi apa enggak? Kalau dia berada dalam batasan anggaran, misalnya anggarannya 1.000, artinya apa? Dia bisa terpenuhi kalau kurang sama dengan 1.000. Kalau pengeluarannya kurang sama dengan 1.000, kurang dari 1.000 artinya masih ada sisa anggaran. Kalau sama dengan 1.000 artinya seluruh anggaran itu digunakan. Tapi kalau di atas 1.000 berarti dia tidak available. Nah, sekarang ini ada empat opsi ya, opsi A, B, C, dan D. Ya, ceritanya dia bagi jadi tiga bukan dua ya. Jadi dia dari anggaran yang ada dia gunakan untuk sewa bulanan, untuk makanan, dan untuk pengeluaran lainnya ceritanya. Ya, kita bisa lihat opsi A, B, dan C itu alokasinya beda ya. Memang di sini dari semua alokasi betul ya, monthly rent ini paling gede alokasinya ya. Tetapi di opsi B dan C itu lebih gede dari A monthly rent-nya. Dan foodnya lebih sedikit, other expense-nya juga lebih sedikit. Dan kenapa disebut available? Karena kalau teman-teman jumlahkan seluruh pengeluaran, totalnya itu sebesar kurang sama dengan 1.000 ya. Opsi A itu 1.000 pas ya. Oh ya, kebetulan ABC itu 1.000 semua. Nggak ada yang kurang dari 1.000. Berarti dia benar-benar menggunakan seluruh budget. Tapi di opsi D, itu total budgetnya 1.200. Nah, karena anggarannya cuma 1.000, berarti dia tidak, berarti nanti kombinasi konsumsinya pasti berada di luar budget constraint. Sehingga dia bisa memilih apa? Kalau seandainya dia dihadapkan dengan 4 pilihan, konsumsinya dia, choice setnya atau opportunity setnya,
itu adalah A, B, dan C. Oke, jadi dalam choice set yang sudah didapat pun, ini dia udah dapat nih ceritanya choice setnya A, B, C. Nah, terus yang jadi masalah kan dia pasti akan mengkonsumsi salah satu dong. Nggak mungkin dia konsumsi A, B, dan C. Dia harus milih kombinasi mana yang mau dipilih. Ya kan? Artinya tetap individu harus membuat pilihan. Nah, pilihannya itu berdasarkan selera dan preferensi. Ya, misalnya kita lihat ABC, apakah si Barbara ini, eh, apakah dia tuh memang butuh anggaran monthly rent tuh segede di opsi C, atau mungkin dia nggak, dia butuhnya di opsi B, karena A tuh terlalu dikit. Atau memang A itu udah cukup, nah makanya dia harus memilih. Dan memilih itu berdasarkan selera dan preferensi. Ya, jadi sekalipun budgetnya sama, dia harus memilih mana yang menghasilkan kepuasan lebih tinggi. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di subchapter selanjutnya. Ya. Dan ada yang namanya trade off di sini. Kita bisa melihat trade off-nya adalah misalnya dari A ke B itu monthly rent-nya naik, berarti trade off-nya apa? Kenaikan monthly rent 200 itu ternyata harus menurunkan food sebesar 50 dan other expense-nya itu turun 150. Nah, itu trade off yang dihadapi. Seperti itu. Oke. Ya tergantung preferensinya dia yang mana. Kalau memang ternyata monthly rent-nya harus 70%, berarti dia harus milih opsi C. Gitu. Ya. Dan ini adalah bentuk budget constraint-nya, ya. Budget constraint-nya ceritanya ini budget constraint yang secara grafik ya. Jadi ceritanya ada dua barang. Yang pertama, seorang individu ini bisa memilih apakah dia akan jadi dia punya dua konsumsi ya. Mengunjungi jazz club atau mengonsumsi makanan Thailand. Dia bisa konsumsi dua-duanya, dia bisa konsumsi salah satu aja. Nah, ini yang disebut dengan opportunity set. Jadi opportunity set adalah daerah di mana konsumsi itu bisa dijangkau, ya. Nah, kalau saya ingin mencoba menginterpretasikan juga ya, maksud dari titik-titik ini. Nah, kalau titik B artinya apa? Kita bisa lihat pada saat titik B, dia menggunakan seluruh budgetnya untuk jazz club, tetapi dia sama sekali nggak mengonsumsi makanan Thailand. Artinya di titik B itu adalah seluruh budget digunakan hanya untuk mengunjungi jazz club. Seperti itu. Tetapi di titik A, itu dia menggunakan seluruh anggaran hanya untuk mengonsumsi makanan Thailand. Seperti itu. Nah, itu kalau yang kondisi ekstrim ya. Jadi dia hanya menggunakan seluruh budget untuk satu konsumsi jenis barang. Tapi kalau di opsi C, di titik C ini, dia membagi budgetnya. Ya, ini kebetulan baginya sama rata ya. Maksudnya kelihatan ini kan ini turun setengah ya, jadi 50-50, tapi nggak harus seperti ini, tapi contohnya seperti ini. Nah, di titik C itu dia sebagian budgetnya untuk jazz club, sebagian budgetnya untuk Thai meals. Nah, nanti kita bisa bikin titik lain yang misalnya titik di sini dan titik sini. Ya, berarti kalau di atas titik C berarti dia prefer untuk mengunjungi jazz club, ya. Kalau ke arah bawah C dia prefer untuk mengonsumsi Thai meals seperti itu, oke? Nah, apakah berarti kan selama ini kita lihat opportunity set itu yang ada di sepanjang kurva budget line ya. Itu berarti dia menggunakan seluruh budget yang ada. Bagaimana dengan titik D? Nah, titik D itu sebenarnya bisa kita sebut opportunity set juga, cuma dia berada di dalam budget constraint. Dia tidak bersinggungan dengan budget constraint, dia berada di dalamnya. Artinya apa? Artinya itu bisa dikombinasinya memungkinkan untuk dikonsumsi tetapi tidak akan menggunakan seluruh budget yang ada. Atau dengan kata lain, terdapat sisa budget ketika konsumsi itu berada di titik D. Oke. Nah, kalau di titik E itu bukan opportunity set, ya. Kenapa? Karena konsumsinya dia membutuhkan budget lebih besar dari seharusnya. Oke. Lebih besar sehingga dia bukan opportunity set, ya. Seperti itu. Nah, intinya yang mempengaruhi choice set itu adalah harga barang ya. Kalau harga barang lebih murah, berarti dengan budget yang sama dia bisa mengonsumsi lebih banyak dong. Ya, logikanya misalnya tadinya uang sebesar 100 itu dialokasikan untuk barang X yang memiliki harga itu 5. Berarti X-nya itu bisa 20 unit. Nah, tapi kalau harga X turun jadi 4, artinya apa? Kalau dia menggunakan seluruh budget yang ada, dia sekarang bisa konsumsi 25. Nah, berarti kan nanti akan ada perubahan choice set ya. Begitu pula juga kalau budget yang berubah. Meskipun harganya sama, budgetnya naik misalnya jadi 120. Berarti dia sekarang bisa konsumsi X jadi 30 misalnya. Seperti itu. Oke. Makanya choice set itu dipengaruhi oleh harga barang dan si income. Oke. Nah,
Dan kita mesti tahu dulu nanti ada istilah real income ya. Bedakan real income dengan nominal income ya. Jadi kalau real income itu adalah choice set untuk membeli sebuah rumah barang tersedia itu apa namanya? Kalau real income tuh artinya gini. Real income. Jadi ketika harga barang berubah ya, ketika harga barang berubah itu tuh dia itu akan mempengaruhi real income. Kenapa? Kan seperti ini. Misalnya tadi ya, income-nya 100, harga barang X-nya 5. Berarti dia bisa beli 20X. Nah, tapi ketika harga X-nya itu jadi 4, dia bisa beli X 25. Nah, secara nominal income-nya dia tetap sama 100. Ya, income-nya dia sama 100. Tapi di ini misalnya ini keadaan A, ini keadaan B. Nah, keadaan B itu menunjukkan bahwa real income itu meningkat. Kenapa? Karena dengan income yang sama, dia bisa membeli barang lebih banyak dari 20 ke 25. Ya, makanya nih, ketika real income ya penghasilan tetap tapi ada perubahan harga, maka dia itu real income-nya bisa naik, bisa turun. Nah, kalau ini kan kasusnya harga barang turun, berarti real income meningkat, ya. Tapi kalau harganya meningkat, real income-nya turun. Karena apa? Dengan income yang sama dia membeli barang lebih sedikit. Jadi seolah-olah income-nya dia itu jadi lebih rendah. Padahal secara nominal itu sama persis. Oke. Nah, dari kurva ini kita juga mesti tahu ya, maksudnya persamaan matematisnya seperti apa. Nah, pada dasarnya sebenarnya kalau kita ingin mengonsumsi barang, jadi ini kita punya income, ya. Income-nya itu kalau digunakan seutuhnya berarti kita bisa mengonsumsi misalnya barang satu tambah dikali kuantitas satu. Ya, misalnya ada barang harganya 5. Kita beli 10 barang, berarti kan itu udah keluar anggaran 50 ya. Jadi seperti itu. Jadi rumusnya sebenarnya P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2. Oh ya, income itu bisa diganti I atau M ya. Biasanya M itu simbol money, itu income. Tapi itu nggak masalah, cuma penulisan aja. Nah, jadi kan sebenarnya income kita bisa digunakan untuk konsumsi semua barang ya, sampai barang ke N. Nah, ini kalau secara matematis jadinya I sama dengan sigma PI QI. I sama dengan 1 sampai N gitu ya. Karena penjumlahan dari perkalian P kali Q gitu ya. Nah, kalau sebenarnya lebih tepatnya menulisnya begini sih. Budget constraint itu PI QI sigma N I sama dengan 1 kurang sama dengan income. Nah, ini lebih tepat. Artinya dia penjumlahan seluruh expenditure dari semua barang ya kurang sama dengan income. Artinya kan kalau dia nggak menggunakan seluruh income-nya dia tetap bisa konsumsi. Sampai kalau sama dengan bisa juga, tapi kalau lebih dia nggak bisa. Maka ini sebenarnya persamaan budget constraint yang lebih tepat. Nah, cuma karena di pengantar biasanya kita hanya pakai 2 barang, jadinya seperti ini sih. P1 kali Q1 tambah P2 Q2 kurang sama dengan I gitu ya. Kalau di buku atau biasanya dijelasin kayak begini aja. Sama dengan I karena asumsinya dia harus digunakan semua penghasilannya. Nah, padahal ada kelemahan juga nih. Nggak selalu loh income itu bisa digunakan seutuhnya karena bisa jadi gini. eh kan barang itu kan ceritanya bilangan bulat ya. Jadi X sama Y itu adalah bilangan bulat gitu. Jadi misalnya konsumsi itu harus 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, bisa jadi income-nya 100 ya. Bisa jadi XY yang udah optimum tuh di income 98. Jadi sebenarnya dia pakai income cuma 98 atau masih ada sisa income 2. Nah, kalau seandainya ada yang dinaikin antara X atau Y untuk menghasilkan kepuasan lebih tinggi, ternyata income-nya itu dia butuh income lebih besar dari 100, taruhnya jadi 103. Nah, berarti kan bisa dibilang 98 udah yang paling bagus kan. Makanya sebenarnya lebih tepat simbolnya seperti ini sih, kurang sama dengan I, seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu persamaan dari budget constraint ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada perubahan budget constraint ya. Ini namanya kurvanya mengalami rotasi, ya. Kalau kurva berotasi itu artinya apa? Dia bukan bergeser, tapi hanya apa namanya? Ya berotasi. Jadi kayak ada pergeseran, tetapi dia tetap dalam kurva yang baru. Atau bisa kita bilang kemiringannya berubah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ingat, kalau kurva berotasi itu disebabkan karena adanya perubahan harga barang. Logikanya seperti ini. Kita bisa lihat rotasinya tuh dari titik 2010 ini jadi 2020. Artinya apa? Berarti dia dengan menggunakan seluruh income yang ada, dia tetap kalau dia tetap ke Jazz Club itu 20.
Tapi untuk time mills-nya itu naik dari 10 ke 20. Nah, artinya terjadi peningkatan real income, di mana income yang sama bisa membeli lebih banyak time mill daripada sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu berarti kurvanya berotasi akibat harga dari time mill itu turun. Ya. Jadi ketika kurva berotasi ke sebelah kanan, itu berarti harganya turun. Tapi kalau ke sebelah kiri berarti harganya naik. Nah, ini kasusnya ceritanya harga time mill turun dari 20 ke 10. Makanya dia bisa mengonsumsi time mill lebih banyak, ya, sehingga garis budget constraint-nya memutar ke arah kanan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kurva berotasi ya, itu misalnya dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Nah, itu pasti karena harga barang. Nah, rotasinya bisa macam-macam ya. Ini kasusnya kalau harga X yang berubah, tapi kalau harga Y yang berubah, rotasinya seperti ini. Gitu. Yang ini yang berubah. Oke. Kalau misalnya income yang berubah, itu dia tidak berotasi tapi mengalami shifting. Karena gini, logikanya adalah kalau mula-mula dia konsumsi XY-nya 10-10, nah saat income meningkat, mungkin sekarang dia bisa konsumsi 15 sama 15 atau 15. Artinya kan artinya apa? Harganya sama, tapi kalau income-nya lebih besar, dia itu akan konsumsi lebih banyak. Jadi ini bukan peningkatan real income tapi nominal yang naik, ya. Seperti itu. Nah, sekarang biar lebih mengerti kita masuk ke contoh soal aja. Nah, di sini ada contoh soal disuruh menggambarkan budget constraint. Nah, tetapi saya nggak mungkin kerjakan semua, jadi saya hanya kerjakan salah satu aja. Nah, misalnya saya ambil contoh yang ini aja. Nanti sisanya teman-teman boleh latihan sendiri. Ya, dikasih tahu harga barang X 10, harga barangnya 25, income-nya 5.000. Nah, berarti saya harus bikin dulu nih, ya, budget constraint-nya itu adalah 100x ditambah 25y. Nah, terserah kalian mau bikin sama dengan atau 5.000. Biasanya orang bikin sama dengan, ya. Tapi kan kalau mau lebih matematis bukan sama dengan ya. Kan bisa aja ada suatu kemungkinan dia itu misalnya x dan y-nya dibatasi jadi kurang sama dengan gitu ya. Nah, pertama-tama kita asumsikan dulu ya, dia tidak mengonsumsi Y sama sekali. Berarti dapat X-nya adalah, kita tulisnya X maksimum. X maksimumnya adalah 5.000. Nah, rumus dari X maksimum itu adalah seperti ini. Kan persamaannya kan harusnya gini ya. PXX tambah PYY kurang sama dengan M. Berarti kalau kalau semua anggaran untuk barang X berarti kan X maksimum adalah budget dibagi harga barang X gitu. Berarti ini Y-nya 0. Tapi kalau Y-nya maksimum berarti M dibagi PY. Ya. Karena kan M-nya jadi PXX saja. Nah, berarti X sama dengan M per PX. Tapi kalau Y aja berarti Y max adalah M dibagi PY. Nah, berarti ini X max adalah 5.000 dibagi 100. Berarti hasilnya adalah 50. Oke. Hasilnya adalah 50. Nah, bagaimana kalau seandainya dia tidak mengonsumsi X atau Y-nya yang maksimum? Berarti 5.000 dibagi 25 seperti itu. Ya. 5.000 bagi 25 hasilnya adalah 200 seperti itu. Ya. Nah, berarti ya udah kita bisa bikin gambar budget constraint-nya. Ini buat Y, ini buat X ya. Misalnya ini di sini ini 50, di sini itu 200. Nah, berarti ini adalah budget constraint-nya. Seperti itu. Nah, ini nanti harusnya lurus ya. Ini adalah budget line-nya. Di mana titik ini menunjukkan seluruh budget untuk barang Y. Misalnya ini saya bikin titik. Ini tambahan aja ya, titik A, titik B. Nah, kalau kalian mau tahu berapa konsumsi tengah-tengahnya, berarti kamu split income-nya ya, setengah-setengah. Jadi di X 2.500, di Y 2.500. Nanti dapat hasilnya itu setengah, masing-masing setengahnya. Misalnya saya bikin ini titik C, berarti di sini 25, di sini 100. Seperti itu. Oke. Ya. Semoga teman-teman masih bisa mengikuti ya, masih gampang ya harusnya ya. Nah, sekarang
ada begitu banyak soal ya. Sebenarnya teman-teman bisa coba latihan. Coba ya, misalnya nomor berapa dulu ya? Nomor nomor 2 ya. Nah, Profesor Smith itu bikin resolusi dia ingin menghilangkan berat badan dan sekaligus mungkin kan supaya menghemat makan dia akan mendapatkan uang lebih banyak. Maksudnya menyimpan uang lebih banyak. Nah, dia memutuskan untuk secara strict menentukan budget buat restoran itu $100 aja tiap bulan. Nah, pokoknya dia punya dua pilihan untuk makan. Selama sebulan itu $100 tuh dia bisa makan di Alice Restaurant atau di Faculty Club. Kalau di Faculty Club itu $5 sekali makan. Saya nggak tahu nih mungkin sistemnya ya udah dipaket gitu ya $5. Sedangkan kalau di Alice Restaurant itu $10. Oke. Terus everyday kalau kalau misalnya dia itu tidak makan siang berarti dia akan lari 5 miles gitu. Nah, assuming that Professor Smith spend $100 each month ya, baik di Alice ataupun di Faculty Club. Nah, intinya sebenarnya intinya mah yang penting kalau ada soal kayak gini kalian udah dapat persamaannya ya. Persamaannya adalah misalnya ya, misalnya Faculty Clubnya itu X, Alice restorannya itu adalah Y. Ya, berarti budget constraint-nya mah kita udah tahu ya. 5X ditambah 10Y kurang sama dengan 100 gitu. Ya. Terus kalau dibikin budget constraint-nya ya sama kayak tadi caranya ya. Nah, terus yang B, last month Professor Smith choose to eat at the club 10 times and Alice 5 times. Does this choice fit within his budget constraint? Nah, maksudnya apakah kalau dia makan 10, jadi ini bisa dibilang dia nggak harus makan tiap hari ya. Pokoknya dia dalam satu bulan itu 10 kali makan di fakulti, 5 kali di Alice. Nah, kalau kita mau tahu apakah fit atau enggak ya kita tinggal masukin ke persamaan budget constraint. Ya, di mana X-nya itu kan adalah si faculty club ya. Dibilang di faculty club 10 berarti 5 kali 10 ditambah 10 kali 5. Nah, berarti ini hasilnya adalah sebesar 100. Nah, berarti yang B kita bisa bilang bahwa kalau dia bulan lalu memutuskan untuk makan 10 kali di Faculty Club dan 5 kali di Alice Restaurant, itu dia akan menggunakan expenditure dia 100, di mana expenditure dia sama dengan budget. Sehingga bisa kita bilang choice setnya ini sesuai dengan budget constraint yang ada. Oke, itu untuk jawaban yang B. Nah, kalau yang C, ceritanya si Alice itu lagi ada promo ya, jadi harganya turun jadi $5. Nah, bagaimana efeknya terhadap budget constraint? Nah, ini sebenarnya cepat aja ya. Saya udah bisa nebak ini budget constraint-nya itu misalnya untuk Y sama X itu ya, Y-nya itu 10, X-nya itu 20. Sorry, Alice Restaurant itu yang Y ya. Ya bener, X-nya 20. Misalnya 10-nya di sini. Berarti kan ini budget constraint-nya ya. Nah, sebenarnya kalian udah bisa nebak juga sih bahwa kurvanya ini akan berotasi. Berotasinya kemana? Logikanya kalau harga turun $5, berarti kalau anggarannya 100, berarti kan dia bisa ke Alice Restaurant 20 kali tanpa ke fakulti. Berarti nantinya jadi berotasi jadi seperti ini nih. Tuh. Di sininya 20. Ya, jadi seperti itu. Kurvanya mengalami rotasi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi ini adalah dampaknya terhadap budget constraint. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa kerjakan soal-soal lainnya ya. Nah, sekarang kalau pokoknya nanti kalian juga bisa coba kalau kasusnya budget itu naik ya. Misalnya saya coba aja soal ini. Misalnya sekarang si profesornya itu naikin budgetnya jadi $200. Berarti gimana? Ya berarti logikanya ya kalian tinggal ngerjain ulang aja. Kalau $200 itu kan berarti dia itu misalnya dengan harga $5 di Faculty Club berarti dia bisa 40 kali makan di Faculty. Terus kalau di Alice Restaurant kalau dengan harga 10 dia bisa 20. Nah, berarti nanti kurvanya bukan bukan apa namanya? Bukan berotasi tapi dia shifting. Shiftingnya jadi seperti ini. Mungkin saya gambarin di sini ya.
kan tadinya kurvanya itu 10 sama 20 ya. Ini Y, ini X. 10 sama 20. Nah, ketika tadi budgetnya berubah jadinya 20 sama 40. Gitu. Ini namanya mengalami shifting. Kalau yang tadi itu apa namanya? Yang tadi itu dia berotasi. Seperti itu. Kalau berotasi tadi contohnya seperti ini. Dari sini ke sini kan. Karena si harga Y-nya si Alice restorannya turun. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini kita masih bahas terkait budget constraint ya. Jadi seharusnya masih gampang. Nah, nanti teman-teman bisa kerjain juga soal-soal lainnya ya. Seperti itu, soal-soal yang ada di buku seperti itu, oke? Jadi kita bisa menentukan dengan perubahan budgetnya atau nah mungkin sekarang soal terakhir yang seperti ini nih ya. Nah, cerita ini mah inti dari soalnya budget constraint-nya 360. Nah, disuruh bikin budget constraint. Nah, mungkin ini kalian dari tadi kan dikasih informasi harga ya. Sekarang kebaliknya, dikebalikan, dikasih informasinya bukan harga tapi kuantitasnya. Nah, tetap gampang ya. Kan logikanya adalah 360, berarti kan PXX ditambah PYY kurang sama dengan 360. Gitu aja intinya kan. Nah, di sini kita dikasih taunya kalau seandainya dia cuma di original budget constraint, kalau dia menggunakan seluruh budgetnya untuk basketball tickets, berarti kan 10Y, 10PY itu sama dengan 360. Ya, mungkin ini kita bisa ganti sama dengan karena kasusnya dia udah menggunakan seluruh budget yang ada. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan karena seluruh budget digunakan untuk basketball itu dia bisa konsumsi 10, berarti karena budgetnya 360 berarti harga basketballnya itu adalah 36. Oke. Nah, tapi kalau seandainya dia menggunakan seluruh budgetnya untuk amusement park, berarti 20 PX sama dengan 360. Berarti PX-nya adalah 18. Nah, jadi kalau dapat soal kayak gini, teman-teman tetap bisa mengerjakan. Berarti what is the equation of the original budget constraint? Ini jawabannya. Originalnya. Nah, kalau mau diganti jadinya seperti ini. 18X tambah 36Y. Nah, sekarang yang ditanya price dari amusement park ticket berapa? Harga X-nya yaitu sebesar 18. Sedangkan baseball tiketnya, bukan basketball ya, 36. Nah, terus kalau assume a price change occur and Jack and Gonzalo now face the new budget constraint. What is the equation of the new budget constraint? Nah, berarti sekarang bikin seperti ini lagi, tapi bedanya sekarang bukan 10 PY, tapi 20 PY. Sama dengan 360. Nah, ternyata kita dapat PY-nya 18. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan dengan budget constraint yang baru, harga amusement park tetap sama sebesar 18, tetapi harga baseball tiketnya itu berubah dari 36 jadi 18. Nah, tapi equation of new budget constraint-nya tetap PXX plus PY sama dengan 360. Tapi bedanya kita tinggal ganti aja. Jadi, kalau tadi kan 18X plus 36Y sama dengan 360. Nah, sekarang berarti 18X plus 18Y sama dengan 360. Seperti itu, oke? Semoga cukup jelas untuk soal berkaitan dengan budget constraint. Nanti di pertemuan selanjutnya video selanjutnya kita sudah membahas tentang utilitas atau kepuasan, oke? Sekian dari penjelasan saya, terima kasih atas perhatiannya.